Karena menurut saya garda terdepan itu bukan tenaga kesehatan, tapi masyarakat. Kalian sendiri yang harus bisa menjaga diri sendiri. Woi, selamat datang di KMK. Selamat datang di YouTube Rumah Sakit Lucu Indonesia. Saya terpaksa harus buat video ini karena saya mendapat beberapa pertanyaan dari teman-teman dan ada juga yang, waduh, pertanyaannya aneh-aneh begitu. Jadi terpaksa saya harus buat video untuk mengklarifikasi. Bukan mengklarifikasi sih, lebih kepada bercerita bagaimana pengalaman saya selama menjadi relawan di Wisma Atlet Jakarta. Dan kemarin saya sudah bercerita banyak di part 1. Itu lebih kepada bagaimana saya beradaptasi dengan fasilitas-fasilitas yang ada di Wisma Atlet Jakarta. Oke. Maksudnya itu lebih kepada tempat tinggal. Dan kemarin saya mendapat pertanyaan yang menurut saya cukup menarik sih. Ada yang bertanya kepada saya, apakah tenaga kesehatan yang bekerja melawan virus corona itu kebal dari virus corona atau tidak? Maksudnya mereka tuh penasaran begitu, apakah saya itu positif corona atau pernah positif corona atau tidak? Itu pertanyaan mereka begitu. Saya mau bilang bahwa kami itu bukan lawan apa ya? Bukan lawan teroris, bukan lawan VOC, bukan lawan apa ya? Hulk, bukan lawan babi hutan. Jadi kan kita harus pakai tenaga, kita harus pakai balok, kita harus pakai apa? Panah, tombak, pakai senjata api gitu kan. Ini kan kita itu lawan apa ya? Virus begitu. Maksudnya kita itu lawan virus. Sesuatu yang tidak kelihatan. Hanya dengan mikroskop baru orang bisa tahu bahwa itu virus itu ada begitu. Kita tuh yang paling pertama itu cuma percaya diri begitu, bahwa kita percaya diri. Kita dengan kita ada di situ kita bisa membantu dan menolong sesama manusia yang terkena terkonfirmasi positif COVID-19 gitu. Jadi kami itu kalau kita perawat sendiri termasuk dengan dokter ya, perawat, dokter dan tenaga kesehatan lainnya, tenaga medis, rata-rata itu semuanya disumpah. Kalau kita perawat sendiri kita disumpah bahwa kita tuh kita tuh harus sudah siap untuk menjalankan tugas kita sebagai perawat apapun konsekuensinya itu. Jadi kalau menurut saya tidak ada sesuatu yang kita persiapkan terlalu berlebihan begitu. Kita tuh kayak cuma modal. Saya itu yakin begitu bahwa dengan saya ada di sini paling tidak saya sudah memberikan sumbangsi untuk melawan virus corona di Indonesia. Keren kan bahasanya begitu. Intinya bahwa pertanyaan bahwa apakah saya pernah positif atau tidak, saya bilang kita kan lawan virus, sesuatu yang tidak kita terlihat. Kalau seandainya virus ini saya bisa lihat, otomatis saya kan bisa silih-silih begini. Ini kan tidak terlihat. Kemungkinan besar saya juga kan bisa terpapar begitu. Apalagi kan saya merawat orang yang memang mohon maaf terkonfirmasi positif COVID-19 gitu. Jadi kan walaupun saya sudah menggunakan APD level dewa, hazmat, kemudian masker, double masker dan lain sebagainya, face shield, iya tidak menutup kemungkinan untuk saya juga bisa terpapar. Bukan karena saya lalai menggunakan APD, tapi karena ya apa ya, virus ini kan kita tuh kan tidak bisa lihat begitu, apakah dia ada di sini atau di sana, kita sulit mendeteksi begitu. Jadi memang kemungkinan besar saya juga bisa terpapar. Dan mohon maaf untuk pertanyaan Anda yang menanyakan apakah saya pernah positif. Kalau saya sendiri dari awal sampai sekarang setiap bulan kita swab, saya belum pernah terkonfirmasi positif. Oke. Mungkin karena apa ya? Karena imun tubuh saya kuat, kemungkinan satu itu, atau kemungkinan yang kedua mungkin karena Tuhan masih sayang dengan saya begitu, jadi masih bilang, "Oi, kamu aman karena kamu bekerja membantu atau apalah bekerja untuk menolong orang lain begitu." Jadi buat teman-teman yang pengen positif, berbuat baiklah kepada sesama begitu. Biarkan selain virus tidak menyerang kita, kan Tuhan juga bisa melihat anak ini perbuatannya baik, akhlaknya baik. Oh, jadi minimal saya harus kasih sesuatu yang baik kepada dia begitu. Tapi kalau tiap hari kau minum mabuk, kau curi ayam, apalagi kau tipu perempuan, itu Tuhan bilang
ya kasih dia sudah itu, kasih dia positif. Positif hamil. Oke teman-teman. Jadi kalau saya sendiri, untuk pertanyaan teman-teman yang bertanya kepada saya apakah saya pernah positif, saya sendiri tidak pernah. Bukan tidak pernah sih, belum pernah. Selama beberapa kali swab dan selama saya bertugas, saya belum pernah terkonfirmasi positif. Saya kurang tahu, mungkin kedepannya akan positif atau tidak ya. Kita doakan supaya bisa selalu negatif begitu, supaya bisa menolong sesama begitu. Kalau misalnya saya positif kan susah juga. Masa saya merawat diri sendiri? Oke. Dan kalau seandainya di sini, kalau setahu saya sih, kalau setahu saya di Wisma Atlet, kita di sini tuh rata-rata kalau positif, teman-teman tenaga kesehatan lain yang untuk positif atau tidak, kalau setahu saya ada yang positif. Jadi kayak contohnya saya sebagai perawat terus dalam melaksanakan pekerjaan saya, kemudian saya terpapar dan positif. Nah, itu saya mulai biasanya di sini tuh di karantina. Jadi kalau misalnya swab kita positif, kita naik untuk karantina. Jadi pasien, oke. Kalau sudah negatif, turun lagi isolasi dan kemudian kita naik lagi jadi perawat. Jadi begitu siklusnya. Jadi ada saatnya untuk jadi perawat. Kalau misalnya terkena, turun, jadi pasien. Setelah kalau sudah sembuh, jadi perawat lagi. Begitu, bisa ditukar-tukar begitu. Jadi pasien-pasien yang mengeluh bilang, "Pak, saya pusing begitu-begitu." Ya maksudnya kita juga pernah merasakan untuk jadi pasien begitu. Jadi kita tahu begitu, kayak wah begini-begini, tahu kita. Jadi kita tuh merasakan dua-duanya, mau jadi pasien, mau jadi perawat, itu kan bisa begitu. Cuma pasien kan tidak bisa jadi perawat. Itu enaknya jadi perawat itu di situ. Kita bisa jadi pasien dan juga bisa jadi perawat begitu. Dan kita tidak bisa tolong diri sendiri, ya kan? Paling kita minta, dan kalau misalnya ada teman-teman perawat, setahu saya teman-teman perawat yang positif ya masuk ke ruang perawatan, dan kita yang lain yang masih negatif, kita memberikan pelayanan kepada mereka, asuhan keperawatan, pelayanan kepada mereka begitu. Jadi pertanyaan apakah kita tenaga kesehatan ada yang positif atau tidak? Saya bilang banyak yang positif. Dan setahu saya yang kalau saya lihat di beberapa media kesehatan itu ada yang sempat meninggal dunia juga ya. Itu karena COVID-19 itu. Saya kurang tahu sih kejelasannya bagaimana, apakah murni COVID-19 atau terpapar dan sebagainya macam itu. Saya kurang tahu. Tapi saya hanya menjelaskan bahwa kalau untuk saya sendiri, Tuhan masih jaga saya sampai sekarang. Oke, jadi Anda jangan bertanya lagi. Anda mendoakan saya biar saya kan sehat-sehat. Saya juga mendoakan Anda biar sehat-sehat semuanya. Intinya jangan lupa untuk ini, pakai masker. Dan keren kan? Oke. Mantap. Oke, gara-gara saya baca berita ada yang bilang perawat tuh jangan terlalu jangan terlalu mengakui diri bahwa kalian itu garda terdepan, karena kerjaan kalian itu cuma bagi obat, terus kasih makan ke pasien dan lain sebagainya. Itu memang kalian kerja apa? Jangan terlalu mengakui diri sebagai kalian itu garda terdepan. Mohon maaf nih, kita tuh tidak pernah mengakui diri bahwa kita itu garda terdepan. Karena garda terdepan itu kalian sendiri. Iya, kita tidak pernah mengaku diri bilang kita garda terdepan. Untuk orang kesehatan, kita sendiri, kita tidak pernah mengaku diri bahwa kita tuh garda terdepan. Garda terdepan adalah masyarakat Indonesia. Kalian sendiri yang garda terdepan. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalian yang harus bertindak, harus berbuat untuk apa? Bisa menjaga diri sendiri. Itu garda terdepan. Karena begini, kami itu garda paling belakang begitu, garda kesekian. Maksudnya garda setelah kalian baru kami begitu. Jadi mungkin ya hitung-hitungannya garda kedua, saya kurang tahu garda keberapa, itu tidak penting. Tapi yang penting kalian itu garda pertama begitu. Jadi kenapa saya bilang begitu? Karena percuma kami edukasi, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, 3M apa segala macam itu. Tapi kalau misalnya kalian sendiri tidak peka dengan himbauan itu,
Ya kan sama saja begitu, maksudnya tidak ada guna. Jadi garda terdepan itu kalian itu sendiri, masyarakat Indonesia dan masyarakat di seluruh dunia. Kalian itu garda terdepan. Jadi garda terdepan jangan bilang garda terdepan itu tenaga kesehatan, bukan. Garda terdepan itu masyarakat. Kalian sendiri yang harus bisa menjaga diri sendiri. Itu garda terdepan. Jangan bilang tenaga kesehatan garda terdepan. Bahkan kami sendiri tidak mungkin yang lain, kalau saya sendiri tidak pernah mengaku diri bahwa saya garda terdepan. Karena menurut saya garda terdepan itu bukan tenaga kesehatan, tapi masyarakat. Kalian sendiri yang harus bisa menjaga diri sendiri. Kami itu cuma menolong begitu. Ya, kami itu cuma menolong, ya kan, mengedukasi, gitu kan, memberikan pelayanan kesehatan. Itu tugas kami. Tugas kalian adalah sebagai garda terdepan menjaga diri sendiri. Karena percuma kami boleh edukasi, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Tapi kalau kalian sendiri tidak tidak mematuhi himbauan tersebut, ya sama saja begitu dengan bohong. Jadi garda terdepan adalah masyarakat Indonesia. Kalian itu sendiri adalah garda terdepan. Dan mohon maaf yang bilang kami mengakui, jangan terlalu mengakui diri bahwa kalian itu garda depan. Kami sendiri tidak pernah mengakui bahwa kami ini garda terdepan. Oke, kami garda kesekian, yang paling penting adalah kalian. Kalian adalah garda terdepan yang harus bisa menjaga diri sendiri. Oke. Karena kalau kalian tidak bisa menjadi garda terdepan untuk diri sendiri, ya berarti kami kan kalau sudah sakit ya tanggung jawab kami begitu. Kan tugas kami merawat orang sakit, ya kan? Tidak pernah ada orang saya terus tiba-tiba saya ke sana, Pak sakit dong, saya mau rawat Pak. Tidak pernah. Kita tuh merawat orang sakit begitu. Jadi ya begitulah. Menurut saya begini, yang paling penting dari ini semua adalah kita sendiri harus bisa menjaga diri kita sendiri. Oke? Tenaga kesehatan, tenaga medis, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kesehatan, itu bukan garda terdepan. Menurut saya, itu bukan garda terdepan. Kami itu garda kesekian. Garda yang paling depan adalah masyarakat Indonesia itu sendiri. Kalian itu sendiri adalah garda terdepan. Oke? Kami itu garda kesekian begitu. Kalian adalah garda terdepan, masyarakat adalah garda terdepan. Kalian harus bisa menjaga diri sendiri. Karena percuma kami boleh edukasi, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, social distancing, jangan berkerumun. Tapi kalau kalian sendiri melanggar itu, ya buat apa? Itu kan tidak ada guna begitu. Jadi yang paling penting, kalian harus bisa menjadi garda terdepan untuk diri Anda sendiri. Itu yang paling penting. Jadi kami tenaga kesehatan itu garda kesekian. Kalau kalian sakit ya tugas kami melayani orang sakit. Tidak mungkin orang lagi sehat-sehat saya ke sana, Pak sakit Pak, saya mau jadi garda terdepan Pak, tolong Pak, sakit Pak. Tidak, kita menunggu. Kalau ada yang sakit ya kita rawat. Kita tidak pernah cari penyakit. Kalau penyakit yang cari kita, iya. Kalau kita tidak pernah cari penyakit, iya kan. Jadi buat teman-teman yang selalu mengatakan bahwa untuk tenaga perawat dan tenaga kesehatan lain, jangan pernah mengaku diri bahwa kalian adalah garda terdepan. Sorry bro, kita tidak pernah mengakui bahwa kita itu garda terdepan. Yang jadi garda terdepan adalah diri Anda sendiri. Oke? Saya rasa cukup itu yang saya sampaikan di video kali ini buat teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk jaga kesehatan, kemudian jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan juga oleh tenaga kesehatan, kemudian aparat desa setempat, RT, RW, kelurahan dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau menurut saya aturan-aturan dibuat itu bukan untuk mengekang kita gitu. Tapi aturan itu dibuat karena mereka itu sayang terhadap kita. Jadi mereka tuh pengen bahwa masyarakat Indonesia ini harus selalu sehat. Masyarakat Indonesia ini harus selalu hidupnya damai, harus hidupnya tentram begitu. Makanya dibuatlah beberapa aturan-aturan yang memang dibuat untuk menjaga kita kondisi tubuh kita gitu dalam menangani pandemi ini begitu. Ya. Dan karena Jokowi presiden sendiri juga pasti kan sayang dengan masyarakat Indonesia, makanya sampai buat penanggulangan virus corona dan lain sebagainya macam. Itu yang paling penting sih. Kalau Menteri Sosial sih saya tidak tahu apakah dia sayang dengan masyarakat Indonesia atau tidak, saya kurang tahu. Soalnya kan harusnya kan Menteri Sosial itu kan harusnya lebih sosial ya kan? Maksud saya
ya namanya menteri sosial. Menteri sosial itu kan harusnya dia itu lebih sosial begitu, sosial. Tapi ini malah menteri menteri bukan sosial, tapi menteri individu. Dia maksudnya lebih tepatnya menteri individu. Karena dia lebih mementingkan diri sendiri daripada lingkungan sosialnya, daripada masyarakat begitu. Jadi itu bukan menteri sosial, tapi menteri individu, menteri untuk diri sendiri, gitu. Jadi ya, saya juga malas bicara tentang politik ya, cukup itu saja. Daripada kita nanti berdebat panjang lebar tentang politik dan korupsi, itu sangat susah untuk diperdebatkan. Penyakit yang paling sulit untuk disembuhkan di seluruh dunia adalah korupsi. Korupsi adalah penyakit yang sangat sulit untuk disembuhkan dan itu tidak ada obatnya. Hampir sama kayak mohon maaf, HIV. Itu hampir sama kayak HIV, belum sampai sekarang belum ditemukan obatnya. Dan korupsi juga seperti itu. Kalau saya yakin korupsi sampai kapanpun itu tidak akan ditemukan obatnya. Kenapa tidak bisa ditemukan obatnya? Karena obatnya adalah diri kita sendiri. Kalau di dalam diri kita sendiri sudah tertanam bahwa kita itu tertanam sifat-sifat mencuri, merampok, korupsi dan lain sebagainya, itu agak susah. Ketika bertemu dengan uang banyak langsung memikirkan diri sendiri. Maksud saya menteri sosial ini kan kalau menurut saya sih dia tuh belum paham bagaimana trik-trik korupsi. Ya Kak, ya kalau korupsinya cuma 2.000 kan ya pasti kita masyarakat masih positive thinking, mungkin dia pakai beli cilok, gitu kan. Tapi ini kan korupsinya sampai 14 miliar. Waduh, bahaya. Ya, sudah. Itu kan urusan diri sendiri begitu dia. Jadi dia harus bisa menjadi garda terdepan untuk dirinya sendiri supaya dia jangan korupsi lagi, gitu kan ya. Karena kalau orang korupsi tidak mungkin kita salahkan. Makanya kayak orang korupsi terus kita salahkan Jokowi. Jokowi kenapa menterinya korupsi? Kan tidak mungkin. Yang harus disalahkan adalah orangnya, kenapa dia korupsi, gitu kan. Jadi itu buat teman-teman semuanya, intinya yang saya sampaikan di sini adalah jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton video saya dan terima kasih banyak yang sudah selalu support. Jangan lupa untuk jaga kesehatan. Mantap.